sahabat bahasa, ketemu lagi dengan saya, Aldam Rojab. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra periode 1900 sampai 1933. Bacaan liar dan Komisi voor de Volkshuistor atau Balai Pustaka. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkas pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan baik berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Komisi voor de Volkshuistor atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk mengulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik bentuk surat kabar maupun cerita-cerita tulis yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Sastra pada masa ini disebut dengan sastra masa kebangkitan, terutama pada periode 1920. Sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dan khasanah sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, Muhammad Yamin terjun ke galangan politik dan tidak mencipta karya sastra lagi karena ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Rustam Effendi, dia bekerja menjadi guru, tapi tak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa 1926 sampai 1927, yaitu pemberontakan PKI di Silungkang gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan KNI, dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sesara, Buah Tangan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka. Misalnya roman yang berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan pada tahun 1926, Buah Tangan Kejora. Ada juga Pertemuan 1927, Buah Tangan Abbas Soetan Pamonjentak. Salah Pilih pada tahun 1928, karangan Nur Sultan Iskandar. Cinta yang Membawa Maut pada tahun 1926, karangan Abdul Ager dan Nursinah Iskandar. Yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebiasaan Indische Partij atau tahun belasan ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Sanusi Pane 1095 sampai 1968. Sanusi Pane merupakan sastrawan Indonesia angkatan Pujaga Baru. Pada tahun 1920 sampai 1930 ia mengunjungi India. Kunjungan ke India ini sangat mewarnai pandangannya kesusastraan. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya Pancaran Cinta dan Prosa Berirama pada tahun 1926, Puspa Mega dan Kumpalan Sajak 1927, Air Langga dalam drama dalam bahasa Belanda pada tahun 1928, Enzame Karodeelhut drama dalam bahasa Belanda pada tahun 1928, Madah Kelana
dan kumpulan sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1931. Naskah drama Kartajaya pada tahun 1932. Naskah drama Sandang Kalaya Ning Majapahit pada tahun 1933. Dan naskah drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1940. Kesimpulannya, sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhan hingga perkembangan sekarang. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia yang dijajah, mereka membuat surat-surat kabar agar para priai yang hobi membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca, dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan orang Belanda pada masa itu. Sekian penjelasan kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya, kalian dapat pantengin terus channel akun YouTube saya. Dan mohon maaf jika ada suara-suara yang masuk ke dalam video ini, karena rumah saya berada di tengah-tengah pusat keramaian seperti itu. Dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.